Salam olahraga, jaya! Begitu banyak olahraga fisik yang dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Salah satunya olahraga gulat. Pastinya olahraga ini sudah tidak asing di telinga sportmania. Karena memang olahraga gulat termasuk salah satu olahraga tertua di dunia. Seperti yang kita ketahui, gulat adalah adu kemampuan antara dua orang dengan tujuan untuk menjatuhkan atau melempar lawan ke matras. Kedua atlet berusaha menjatuhkan lawan ke matras dengan menggunakan kekuatan dan teknik dari masing-masing pegulat. Salam olahraga, jaya! Sportmania bertemu kembali bersama saya Irwan Santoso di Lensa Olahraga. Sportmania, kali ini saya akan mengajak Sportmania semua untuk melihat salah satu cabang olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yakni cabang olahraga gulat. Dan untuk mengetahui seperti apa sih serunya olahraga ini dan juga perkembangannya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, tetap bersama saya di Lensa Olahraga. Menurut sejarahnya, olahraga gulat pada tahun 2500 sebelum Masehi, cabang olahraga gulat telah menjadi suatu mata pelajaran di sekolah di negeri Cina. Di sekitar tahun 2050 sebelum Masehi, gulat dipelajari oleh orang-orang Mesir. Sejak zaman Olimpiade kuno, gulat telah dinobatkan menjadi salah satu acara pertandingan, walaupun acara tersebut diadakan di dalam acara pentathlon. Pada Olimpiade pertama tahun 1896 di Athena, gulat Yunani Romawi menjadi suatu acara pertandingan sendiri. Sebelum Perang Dunia Kedua, Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal gulat internasional. Gulat dibawa oleh tentara penjajah Indonesia, yaitu Belanda. Tahun 1941 sampai 1945, sewaktu Indonesia diduduki oleh penjajah Jepang, seni bela diri Jepang seperti judo, sumo, dan kempo masuk ke Indonesia sehingga gulat secara berangsur-angsur menjadi hilang. Dan pada tanggal 7 Februari 1960 didirikanlah sebuah organisasi gulat amatir Indonesia dengan nama Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI. Sejak saat itu olahraga gulat semakin berkembang di Indonesia sehingga saat ini dengan jumlah atlet dan pencinta olahraga gulat yang mencapai ribuan di seluruh Indonesia. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, Sportmania. Dari tahun ke tahun, atlet dan pencinta olahraga ini terus meningkat. Untuk pengembangan olahraga ini, Sportmania sangat dibutuhkan dukungan dari pihak terkait. Tentu dalam hal ini adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sumatera Barat. Ketua KONI Sumatera Barat, Roni Ompa Pahlawan mengatakan, KONI akan terus berupaya dalam memberikan dukungan baik dari sisi anggaran maupun perlengkapan terhadap sarana-prasarana olahraga gulat di Sumatera Barat. KONI Sumatera Barat juga terus mendukung terselenggaranya berbagai event gulat di Sumatera Barat sebagai ajang kompetisi dan evaluasi kemampuan atlet gulat. Khusus untuk gulat, kita betul-betul berharap sangat maksimal, apalagi kejurda ini yang diambil ini usianya usia 25 tahun ke bawah. Jadi mencari bibit-bibit baru untuk persiapan nanti generasi berikutnya. Kenapa demikian? Karena di zaman Pak Ketua kita nih, Pak Diswaldo, di era-era pertengahan 80-an sampai 90-an akhir, gulat ini termasuk cabang olahraga yang disegani di Indonesia. Jadi kita memang potensi kita untuk menyumbang medali dan malah kalau saya nggak salah pernah juara umum dulu di salah satu PON. Jadi ini yang kita harapkan di era sekarang ini itu bisa bangkit lagi dan mudah-mudahan nanti cabur gulat bersama KONI kita bersama-sama tentu didukung pemerintah, Dewan dan seluruh komponen masyarakat Sumatera Barat bersama-sama kita membantu olahraga ini maupun olahraga lainnya. Mudah-mudahan ke depannya gulat dengan apa yang telah diraihnya dan apalagi waktu PON kemarin juga gulat mendulang medali, tentu kita harapkan ini bisa kita lipat gandakan lagi hasilnya. Jadi tentu KONI akan mendukung penuh apa yang dilakukan oleh gulat dan mudah-mudahan kita bisa memotivasi mereka tidak hanya dengan berbagai bentuk bantuan, support kepada gulat sendiri. Sehingga menjadi olahraga yang menjadi salah satu olahraga unggulan lah harapan kita. Kalau dukungan saat ini kita kan masih mengkaji dalam arti kata gini,
Di program KONI ini kan kita sekarang mau mengkaji pertama olahraga unggulan apa yang ada di Sumatera Barat. Yang kedua, kita mau ngelihat nanti 20-25 tahun ke belakang track record dari olahraga-olahraga tersebut. Nanti dari hasil itu kita kaji. Nah, kemudian baru kita bicara ke masalah selain SDM-nya tentu peralatan. Kita mau lihat review lagi nanti peralatan-peralatan apakah masih baik, masih up to date atau tidak. Nah, kemudian nanti apalagi kita sekarang sudah sinergi dengan UNP, kita harapkan nanti sudah ada nanti sport science yang juga kita tingkatkan. Jadi ada program-program yang memang akan dilakukan KONI. Nah, ini kita butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat supaya ini terwujud. Karena KONI tidak mungkin jalan sendiri. Harapan PGSI bisa menjadi cabur Sumatera Barat yang disegani di Indonesia dan bisa bertempur di kancah internasional. Karena saya yakin itu bisa. Meski perkembangan olahraga gulat di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, namun masih terdapat sejumlah kendala baik dari sisi atlet maupun faktor penunjang atlet untuk berprestasi Sportmania. Hal ini diungkapkan oleh atlet gulat senior dan tetua gulat Sumatera Barat Edi Swal. Meski sudah berusia lanjut, namun pengalaman beliau di dunia gulat tidak bisa dipandang sebelah mata Sportmania. Edi Swal yang saat ini menjabat sebagai sekretaris PGSI Sumatera Barat telah merasakan perkembangan olahraga gulat dari era 70-an hingga saat ini. Edi Swal menilai Sumatera Barat memang memiliki potensi besar untuk menguasai berbagai kejuaraan gulat nasional maupun internasional. Namun dengan catatan, pembinaan dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut tidak terlalu berlebihan Sportmania, mengingat Sumatera Barat memiliki atlet yang sangat potensial untuk berkompetisi di berbagai kejuaraan. Salam olahraga, jaya! Nah, Sportmania untuk mengetahui seperti apa perkembangan olahraga gulat di wilayah Sumatera Barat ini, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Edi Swal, yakni selaku Sekretaris Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Sumatera Barat. Langsung saja kita tanya sama beliau, Pak, untuk Bapak sudah mengikuti gulat ini sudah sejak lama nih, Pak. Kalau Bapak Edi Swal sendiri menilai untuk gulat di Sumatera Barat, Pak, bisa disampaikan seperti apa nih, Pak? Ya, jadi awalnya gulat itu kan 71 itu 70-an, 71 itu masih terbatas orangnya. Waktu itu ada STO gitu. Jadi orangnya hanya 5 orang. Tahun 73 pelatih saya meninggal, saya lalu dipesankan ini diteruskan. Orangnya tidak ada lagi gitu. Saya coba mengambil orang, lalu tetap berlatih dan 76 alhamdulillah hasilnya bagus gitu. 85 juga hasilnya bagus. Maka sampai 90-an kita 7 kali juara umum. Lalu 91 itu terjadilah mulai krisis gitu. Krisis atlet karena adanya ditutupnya SDO gitu. Dulu kita sumber atlet kita di SDO. Nah, 91 sampai sekarang itu memang agak sedikit prestasi agak sedikit menurun karena masalah pembinaan juga agak sudah mulai ini. Tapi dari segi sumber daya manusia kualitasnya cukup banyak kuantitasnya. Nah, cuma masalah prestasinya itu tidak terlepas daripada konsep pembinaan. Konsep pembinaan ya, Pak ya. Kalau Bapak untuk menilai ke depannya apa nih, Pak, yang perlu diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Dengan dulunya kita pernah berjaya di bidang gulat ini terus mengalami penurunan lagi, apa nih, Pak, yang perlu kita perbaiki nih? Ya, jadi kalau dilihat manusia sudah cukup banyak. Cuma aktivitas kompetisinya ini yang kurang karena kompetisi berhubungan dengan keuangan gitu. Nah, sekarang sumber uang itu yang sulit bagi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Berbeda di tahun 80-an atau 90-an bawah gitu. 90 kita dengan adanya proposal kemanapun kita bisa mendapatkan dana. Sekarang kemanapun proposal kita dapatkan ada dana aja. Hanya sumber dananya sekarang satu-satunya hanya di KONI gitu. Nah, inilah yang membuat mandeknya dalam peningkatan prestasi. Karena tahun 80-an itu betul-betul atlet itu betul-betul datang dari hatinya gitu. Tanpa apapun, tanpa uang dia bisa. Kalau sekarang tidak ada uang, tidak ada latihan. Nah, ini yang beratnya di sana gitu. Karena mereka sudah diberikan terbiasa dengan memberikan uang pembinaan gitu. Berbicara tentang prestasi, apalagi untuk olahraga ini tentu tidak hanya sebatas di atlet itu saja, Pak, tapi juga perlu untuk pelatihnya sendiri, Pak. Bapak menilai ada terjadi perbedaan nggak sih, Pak, dari era dulunya sekitar tahun 70-an sama sekarang 2000-an untuk kemampuan dari pelatih itu sendiri seperti apa, Bapak? Kalau untuk gulat itu melatihnya sampai hari ini saya bisa melatih, cuma ada kader-kader yang perlu saya siapkan untuk pengganti gitu. Kalau dulu itu saya melatih itu betul-betul dari hati nurani, dengan hati dan
kemauan sendiri tanpa diiming oleh. Nah sekarang kalau kita ada kader, kalau ada yang gitu, kalau tidak ada ya karena sudah di mereka sudah uang kebutuhan itu nampaknya ini sudah sulit bagi kita kalau mereka tidak diberikan uang transportasi lah namanya, uang segala macam, karena memang kebutuhannya juga, kondisinya juga jauh berbeda dengan dulu. Kalau untuk atlet sendiri, apa yang perlu mereka persiapkan nih Pak? Dulu Bapak juga udah berangkat dari atlet, apa yang perlu dipersiapkan sih Pak untuk menjadi seorang atlet gulat yang hebat kalau dari pengalaman Bapak sendiri? Ya, jadi kalau saya dulu berlatih tanpa pelatih malah. Saya langsung atlet dan langsung melatih. Memang harus keseriusan diri untuk bisa berlatih dengan tekun, jadi tanpa pelatih kita bisa menambah latihan-latihan apa yang akan kita berikan untuk menghadapi event yang tadi. Jadi saya selalu menanamkan kepada mereka sekarang, kita ini harus sama dengan prajurit gitu. Harus berlatih, tidak ada perang pun harus berlatih. Kenapa? Kalau kita tinggalkan latihan, berarti kita tertinggal, baru menyiapkan diri, baru pertandingan besok baru siapkan diri, ya sulit. Jadi memang kuncinya bagi saya adalah berlatih dan ada kompetisi. Kalau tanpa berlatih tidak ada kompetisi juga tidak ada artinya. Inilah yang sulit. Mereka berlatih tanpa tidak ada kompetisi. Karena kompetisi pasti butuhkan pembiayaan karena wasitnya dibiayai, tempatnya mau disewa, segala macam. Jadi banyak kendala dalam mengetar pembinaan sekarang gitu. Dan juga dengan tidak adanya event tentu tidak akan ada ini ya Pak ya, untuk evaluasi kemampuan atlet ya Pak. Ya. Jadi dengan ada event, kita bisa pelatih, wah ini anak ini kurang, harusnya ditambah lagi. Oh ini anak ini masih tambah. Jadi harus ada event itu, ada kompetisi itu, supaya pelatihnya bisa mengevaluasi apa kekurangan anaknya, supaya bisa ditingkatkan lebih ke depan lagi. Gitu. Tanpa itu sulit untuk bisa kita lakukan. Selain dari tadi juga semangat untuk berlatih, apalagi nih Pak, kekurangan dari atlet-atlet gulat Sumatera Barat kalau dari pandang Bapak? Ya, jadi kalau gulat dia punya fasilitas. Tanpa fasilitas juga tidak bisa gitu. Kalau misalnya di samping kemauannya harus tinggi, fasilitas sudah dimiliki, sama tadi mereka tentu juga diberikan perhatian. Kalau dulu masa tahun 80-an itu tidak ada atlet yang berprestasi waktu tidak bekerja semua. Sekarang jangankan untuk bekerja PNS, untuk jadi satpam aja sulit. Jadi memang harus ada juga perhatian pemerintah daerah. Kalau dulu memang perhatian pemerintah cukup. Gitu. Masanya orang tuanya Pak Roni Pahlawan tadi, saya begitu beliau jadi gubernur, beliau tegak datang ke tempat latihan tanpa diundang. Mana si Anu? Oh dia di WC Pak, dia pergi ke WC gitu. Begitu beliau pedulinya terhadap perkembangan olahraga. Berarti dukungan moral terhadap atlet sangat dibutuhkan ya Pak? Sangat dibutuhkan. Kalau masa Sarul Wujud mungkin Anda juga kenal Sarul Wujud. Sarul Wujud itu satu kali berkata, oh ini atlet besok langsung jumpa langsung dipanggil sini. Dengan tepuk punggung saja atlet sudah bangga. Ini yang saya rasa tidak ada lagi sekarang. Sulit, tidak ada kita temukan para pejabat, para petinggi, para tokoh yang mau datang ke sini, yang mau datang menegur, bersapa, apalagi mencari kesempatan lagi. Maka saya katakan Suwandi yang meninggal itu kan juara di SEA Games. Tapi dan untuk masuk satpam dia tidak bisa. Gitu. Akhirnya dia menjadi outsourcing ini untuk minta pembayaran Honda ini. Akhirnya dia meninggal kemarin kan, baru meninggal 10 tahun. Inilah yang kita kasihan juga. Mereka sudah mau mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, tapi perhatian ini yang masih kurang. Untuk saat sekarang, kalau dulu masanya Zoranas ke atas, masih Durin. Nah, itu kalau Pak ini anak gini, oh ya langsung ditelepon gitu kan. Nah ini saya rasa ini yang perlu. Kalau itu ada, saya rasa anak-anak kita juga punya kemampuan lebih lah. Gitu. Terakhir nih Pak, apa nih Pak mungkin harapan Bapak kepada pemerintah selain dari tadi yang sudah disampaikan bahwa harus ada perhatian khusus dan juga dukungan moral terhadap para atlet. Apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah kita? Nah, jadi kita mengharapkan kepada pemerintah untuk saat ini olahraga di Sumbar ini sekarang kan sudah tidak jelas nih posisinya. Kondisinya juga seperti itu. Ini harus segeralah. Untuk PON 2024, ini sekarang 2022 gitu. Besok rapon. Sementara tidak ada dukungan apa-apa. Ini kan kegiatan cabang-cabang ini kan hanya kemampuan daripada pelatihnya saja yang inisiatif saja, pelatih pengurus, pelatih. Sementara pelatih yang berhubungan dengan pendanaan ini yang sangat sulit. Jadi memang harus ada, karena apa yang dibuat atlet itu kan bukan untuk dia gitu, tapi juga dinikmati oleh pemerintah dan masyarakat gitu. Nah kalau dia hancur, dia gagal, semuanya juga meratap gitu. Jadi memang kita harapkan perlulah perhatian kepada atlet, tidak hanya sekedar sokongan keuangan, tapi juga mencarikan kesempatan masa depannya gitu.
Nah, ini yang paling berat. Baik. Nah, Sportmania itu dia wawancara kita bersama Sekretaris Persatuan Gulat Seluruh Indonesia Sumatera Barat, Pak Ediswal. Dan tentu kita berharap semua pengharapan yang beliau sampaikan untuk kemajuan olahraga gulat di Sumatera Barat, sehingga Sumatera Barat dapat berjaya lagi di bidang olahraga gulat ini dapat terwujud. Salam olahraga, jaya! Meski olahraga gulat merupakan olahraga fisik Sportmania, namun tidak sedikit kaum hawa yang tertarik dengan olahraga gulat. Karena memang olahraga gulat ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Manfaat olahraga gulat antara lain melatih fokus, karena untuk bisa memenangkan pertandingan, pegulat harus luar biasa fokus. Bukan hanya untuk fungsi kognitifnya sebagai bentuk waspada, kesehatan mental juga mendapat manfaat Sportmania. Pegulat menjadi lebih tangguh, disiplin, dan juga percaya diri demi bisa menjadi atlet yang handal. Sportmania meski tujuan dari kompetisi adalah menjatuhkan lawan, namun di luar arena mereka pegulat saling menghormati. Nilai-nilai inilah yang menjadi hal positif dari olahraga gulat. Bahkan meski pertandingan tidak berakhir dengan kemenangan sekalipun, pemain gulat tetap respect kepada pihak lawan. Sportmania olahraga gulat adalah full body workout dan mengaktifkan seluruh kelompok otot. Tubuh pemain gulat terus bergerak, mendorong dan menarik ke berbagai arah, sehingga seluruh otot jadi seimbang mengingat pemain gulat harus rutin berlatih. Bergulat juga bisa menjadi alternatif kardio dengan cara yang seru. Detak jantung pasti menjadi lebih cepat mengingat intensitas dari gerakannya cukup tinggi. Dipadukan dengan kegigihan pikiran untuk terus berlanjut sehingga bisa berolahraga hingga batas kardio maksimal. Kekuatan dan kecepatan bergerak seorang pegulat tentu akan menjadi makin baik dengan konsisten berlatih. Gerakan demi gerakan cepat serta pendek akan meningkatkan kapasitas paru dan jantung sehat. Ketika bergulat, jantung bekerja keras untuk memompa darah dan oksigen ke otot tertentu. Dengan cara ini, maka kekuatan dan daya tahan tubuh menjadi semakin baik. Selain itu, Sportmania fakta menarik, bergulat dapat membakar kalori cukup tinggi, yaitu 400 kalori hanya dalam pertandingan 6 menit. Tingkat metabolisme juga melejit sehingga pertandingan berakhir pun tubuh masih membakar kalori. Dan sebagian besar pegulat juga memadukan gaya hidup sehat dalam kesehariannya untuk memperoleh performa maksimal. Maka tidak heran Sportmania, gulat tidak hanya disukai oleh kaum laki-laki tetapi juga kaum hawa. Salah seorang atlet gulat, Yusma Dewita, mengatakan olahraga gulat merupakan olahraga prestasi dan sehat yang membawa banyak dampak positif jika ditekuni dengan baik. Jadi awal mula saya mengenal gulat itu waktu saya menginjak kelas 4 SD. Dan pertama kali gulat dikenalkan oleh keluarga saya itu abang saya, karena kebetulan dia telah lebih dahulu mengenal gulat. Terus khususnya waktu itu saya menginjak kelas 4 SD dan tempat latihannya di SMP. Pas saya kelas 6 SD, itu pertama kali dibawa pertandingan Piala Poprov 2014 di Damasraya. Kebetulan waktu itu kelas pertandingan tidak ada kelas saya karena khususnya saya badan kecil, perkembangannya kurang pesat. Jadi pas itu saya cuma melihat orang bertanding karena nggak dipermainkan sebagai atlet bawaan. Terus pada kelas 1 SMP saya langsung ke Jurnas di Riau, ke Jurnas PPLP 2015. Alhamdulillah waktu itu perunggu. Dan setelah saya tamat SMP, kebetulan saya direkrut ke SKO di Padang. 1 tahun saya di SKO Padang, ditarik ke PPLP Padang. Sampai saya di PPLP Padang saya keluar tahun 2020. Kemudian saya menamatkan sekolah di SKO Sumbar tahun 2021. Terus kemudian tahun 2022 saya kembali ditarik ke PPOPD Sumbar. Sekarang posisinya saya sebagai atlet PPOPD Sumbar. Harapan kedepannya semoga kedepannya olahraga gulat difasilitasi dengan baik dan pembinaan-pembinaannya berjalan dengan baik. Terus sekarang kan kita kayak terkendala banyak kendala-kendalanya. Ada hal yang paling berkesan nggak sih dari gulat? Mungkin kamu pernah cedera atau apa? Kalau untuk cedera, alhamdulillah. Kalau dari prestasi yang paling berkesan apa? Prestasi. Saya prestasi baru Jurnas PPLP berturut-turut dari tahun 2015 sampai 18. PGSI memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan olahraga gulat.
Maju tidaknya olahraga gulat tidak hanya dilihat dari banyaknya atlet yang mengikuti, seberapa banyak kejuaraan yang diraih oleh atlet, namun juga dilihat dari sisi perwasitannya. Karena olahraga ini tidak dapat berjalan tanpa adanya wasit yang profesional. Peranan wasit yang profesional dalam pertandingan mutlak diperlukan agar pertandingan berjalan dengan baik dan adil. Ketua Pelaksana Kejurda Gulat Hilma Rizal mengatakan wasit yang profesional ditunjukkan dari lisensi atau sertifikat yang dimiliki sebagai bukti yang sah bahwa wasit tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perwasitan gulat sehingga layak menjadi wasit gulat pada pertandingan sesuai dengan jenjang lisensi yang dimilikinya. Hilma Rizal menilai adanya manajemen pembinaan dan penugasan maupun pengorganisasian wasit sebelum atau saat akan diadakannya event ataupun kejuaraan guna meningkatkan kualitas wasit dalam memimpin suatu pertandingan. Seorang wasit juga harus update tentang peraturan-peraturan terbaru dalam gulat dikarenakan sudah menjadi kewajiban seorang wasit untuk mengetahui supaya menunjang berjalannya pertandingan yang berkualitas. Kalau juri memang kita akui karena tidak ada katakanlah peremajaan atau katakanlah pendidikan tentang juri itu nanti. Jadi insya Allah kalau sudah kami laporkan kepada Pemprov, insya Allah di Desember nanti kalau kita adakan peremajaan wasit, kita adakan berupa satu penataran atau katakanlah bimteknya gitu. Jadi yang paling tentu kita adakan katakanlah penataran wasit itu sendiri yang dipimpin oleh katakanlah oleh Komisi Wasit Nasional. Insya Allah pasti akan bisa diserap, akan bisa dijalankan ke depan nanti gitu. Itu dengan catatan tentu yang muda-muda akan bisa lebih cepat nanti dia menyerap daripada ilmunya tadi gitu. Kalau untuk Sumatera memang ada, tapi tingkat nasional ada gitu. Kalau olahraga itu nggak akan maju kalau tanpa dipimpin oleh wasit yang profesional gitu. Mudah-mudahan saja kalau kita ada rapat penataran di Desember besok, mudah-mudahan saja sekarang kan ketua wasit nasional kan dari kita, dari Sumatera Barat Bapak Yasmi. Jadi ya beliau nanti akan berikan katakanlah pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu tentang itu nanti. Sementara itu, KONI Kota Padang juga fokus dalam membantu pengembangan olahraga gulat di Kota Padang melalui perencanaan, pendanaan, dan membantu perlengkapan sarana prasarana. Ini suatu ajang nanti akan jadi pedoman dan acuan oleh pemerintah kota maupun provinsi agar Poprov tidak terus tertunda lagi. Kasihan kita anak-anak begitu antusias berlatih dan bertanding karena kita tahu Poprov itu adalah prestasi yang tertinggi. Ya tentu kita juga berharap di samping fasilitas yang sebetulnya harus memadai, insya Allah kita matanya juga udah bagus. Tentu juga kita juga akan bantu dengan suplemennya dan gizinya supaya nanti kan ini keluar ke olahraga berat. Tentu kita juga akan dukung dengan pendanaan mengenai suplemen dan gizinya itu. Jadi akan latihannya lebih kontinu dan para anak-anak juga akan semangat lagi. Siapapun atlet, apapun cabornya, selalu saya bilang sebagai juara umum. Karena dimanapun Kota Padang itu adalah barometer olahraga di Sumatera Barat. Itu udah suatu harga mati, nggak bisa lagi kena Padang barometer olahraga Sumatera Barat. Itu harapan saya Ketua KONI. Tentunya kita semuanya olahraga kita akan dukung. Makanya kita berharap pemerintah kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraganya dan tentunya DPRD Kota Padang juga harus mendukung dengan pembiayaan yang kita sudah ajukan. Olahraga gulat merupakan olahraga fisik yang dapat dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Dan tidak terbatas hanya untuk kaum laki-laki, tetapi olahraga gulat juga dapat ditekuni oleh perempuan dengan segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, Sportmania itulah dia olahraga gulat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tentu kita berharap Sumatera Barat akan kembali mencapai masa kejayaannya di bidang olahraga gulat. Dan sampai bertemu kembali di lensa olahraga selanjutnya bersama saya Irwan Santoso. Salam olahraga, jaya!